Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Hari ini kembali lanjut menguat 0,87% ke harga 6.874. Harga tertinggi hari ini dan transaksi tapi masih sepi ya. Hari ini ada di 8,65 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG terus naik sudah 6 hari nggak ada merah-merah lagi ya, dan perlu hati-hati sudah mendekati harga psikologisnya, harga trend line downtrendnya. Kalau ditarik dari atas ya biar lebih cut seperti ini. Perkiraan ini sudah dipatahkan ya, targetnya sudah tercapai. Swing low-nya cukup dalam memang, tapi kondisi seperti ini cukup bagus. Kemungkinan besar jadi bottomnya ISG itu 6.560 dan akan melanjutkan penguatan, tapi nggak langsung tembus nih 7.000 ya. Mungkin minggu depan tuh arahnya bisa sampai 7.000 dulu atau 6.900 ya. 6.900 7.000 baru ada koreksi. Seperti ini gambarnya ya. Kemungkinan besar, tapi ini disclaimer on. Ini kan di tanggal 28 Desember tuh dia gagal terus menembus 6950 ya. Karena itu mungkin naik sedikit lebih tinggi habis itu tapi ada koreksinya. Tapi kalau dia mau bertahan dan koreksinya itu sampai area 6.800 nih atau 6.825, ini cukup bagus ya. Kesini aja udah mantap tuh untuk ISG, dan konsolnya di sini bagus tuh kalau dia naik lagi ya, sambil menunggu laporan keuangan kuartalan atau laporan keuangan tahunan nanti. Tapi kalau misalnya ISG tuh naik 1-2 hari terus koreksi dalam sampai 6.700 atau bahkan 6.600 nih, bisa jadi lah ya. Nah, bisa seperti ini, agak lebar range konsolidasinya. Jadi dimampatin aja. Kalau Bapak Ibu punya saham big cap itu pasang trailing stop aja. Karena menurut saya juga belum saatnya dia untuk digas uptrend ya. Ada konsolidasinya dulu. Dan bisa jadi nanti pola inverted triangle shoulder. Kalau dia akan membentuk pola inverted triangle shoulder, berarti koreksinya 6.700 saja maksimal harusnya loh ya. Nggak jebol lagi 6.680 ini. Dan di sini. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Sekarang sudah menurut saya harganya udah lumayan tinggi ya. Saham-saham big cap juga udah naik cukup lumayan kan. Ya mungkin ada tarikan 1 kali lagi atau 2 kali. Mungkin koreksi tipis baru ditarik mungkin ya. Bisa aja, yang penting untuk ISG Senin Selasa kalau bisa nggak turun dari 6.800, itu aja untuk ISG. Seperti itu untuk ISG. Kalau dilihat dari candle weekly-nya untuk ISG cukup bagus. Kalau dilihat volumenya bagus juga nih, meningkat ya. Kalau weekly-nya biar lebih bisa dicek, volume bagus meningkat. Dan ya sepertinya tetap ada tarikan 1 kali lagi, mungkin tarik baru. Candle hammer seperti ini bisa jadi hammer terbalik ya. Karena tutupannya juga meroboh tuh untuk di time frame weekly-nya. Jadi bagus, kemungkinan Senin ada tarikan sedikit, dan nah di situ hati-hati udah ya, karena nggak mungkin dia langsung naik-naik cepat, pasti ada koreksinya dulu. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup 4% menguat ke 1.300. Langsung saja ke teknikalnya. Medco luar biasa, ternyata dia membentuk pola pattern flag dan lanjut naik ya. Ini berhasil dia tembus lagi trend line downtrendnya ini. 1000 level psikologisnya dipertahankan. Ya, sempat offset sekali, itu pun nggak nyampe. Ya, pas di 1000 di candle tanggal 5 Januari itu tutupannya di 1000. Terus besokannya ditarik naik ya. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu ketemu saham seperti ini, nekat aja. Misalnya level psikologi 1000, 1500 atau 2000. Ya itu angka-angka genap tuh Bapak Ibu nekat aja. Kalau misalnya hari ini jebol, besok ditarik hijau, nekat aja beli lagi. Dan kalau ternyata jebol lagi dan turun dalam, ya udah out. Dan ini sempat koreksi tipis di hari keesokannya 9 Januari, tapi kemudian rally langsung kan. Jadi kondisi seperti ini, tapi kemungkinan juga psikologis Bapak Ibu itu akan terganggu saat membentuk candle 2 seperti ini. Kalau nggak pasang trailing stop dan ragu juga mungkin ada yang profit taking karena dia di area resisten 1100 ya. Ya itu wajar. Nggak bisa juga kita naik bisa sampai puncak seperti ini ya. Biasanya keganggu di area ini.
Dan disitulah Bandar memainkan psikologis retail ya, candle-candle yang jelek seperti ini untuk ya mungkin profit taking dulu kan, biar Bandar narik ke atas juga lebih nyaman. Dan kelihatan juga di candle ini hammer ya, tapi kalau sudah di atas ini tetap follow aja selama nggak turun dari 1130 semestinya loh ya. Dengan kondisi seperti ini dia kembali, kalau dilihat ya, mau all time high. Kalau dilihat Medco ada peluang all time high ini 1355-nya ditembus dia minggu depan. Kelihatan volume meningkat ya Medco. Yang perkiraan saya kalau jebol 1000 ya 800. Ini saya sudah tandain ya. Kalau dia jebol 1000 ya peluangnya ke 800. Ternyata dia mantul. Tapi saya juga nggak punya ya, karena lebih ada saham lain yang berpotensi yang menurut saya ya, karena nggak semua orang itu cocok sahamnya, apalagi pola-polanya. Kondisi broker summary juga kan kalau selalu enak dibaca saham itu ya semua orang pasti terus cuan kan ya. Bandar juga pasti bagaimana strateginya biar penglihatan kita sebagai trader, sebagai swing trader itu ya nggak melihat yang dengan mudah ya sinyal untuk dia naik ya, seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Ini sih bagus, trendline up, trennya uptrend, apalagi 2 minggu volumenya meningkat, 3 minggu volume meningkat setelah dia mau bentuk candle doji di area support ya. Jadi kondisi seperti ini sepertinya continuous pattern, dia lanjut naik. Setelah dia berhasil break resistennya 850, resisten semenjak 2018, ditembusnya 2022, 4 tahun yang lalu, dan dia rally. Continuous pattern dan rally. Peluang besar menurut saya sih all time high. Hitung aja seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau targetnya itu kemana sih? Ya bisa jadi hitung konsolidasinya ini. Seperti ini aja tarik. Semestinya sih di all time high-nya 1360, 1400. Kemungkinan besar tercapai. Jadi seperti itu untuk Medco. Yang sudah punya follow the trend. Kalau yang baru beli di harga-harga atas ini ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya untuk Medco. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup menguat tipis 1,27% ke harga 318. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga cukup bagus, tapi nunggu dia tembus 380. Ternyata dia juga setelah break 300 gas-gas terus yang nggak ada membentuk candle merah, karena memang ISG juga bagus, candlenya hijau terus. Jadi saham-saham big cap, calendar yang kolerasi dengan ISG biasanya ya hijau-hijau juga. Seperti itu ya. Tapi ini sudah di area resisten, menurut saya belum saatnya untuk beli. Kalau mau beli ya di area ini. Coba cicil ya, 310 cicil. Kalau jebol turun cicil lagi di bawah. Karena kemungkinan besar kalau ISG aman aja di atas 6.600, atau di atas 6.580 ISG ya. Area ini Elsa kemungkinan bertahan di atas 300. Kecil kemungkinan kalau dia kembali turun ke bawah 290. Ini ya, kemungkinan bertahan di atas ini. Jadi ini harga-harga pucuk, mending tunggu koreksi. Kalau berkonsolidasi di atas ini 310 320 ini bagus, berarti ada sinyal untuk dia mencoba menggas tembus. Tapi kalau dia sampai jebol 310, support minornya ya ke bawah dulu 3300 konsol ya, konsolidasi. Tapi trennya apakah bagus? Kalau dilihat nih kan sudah mematahkan tren semenjak, kalau ditarik dari semenjak November itu juga sudah ditembus ya. Kalau ditarik seperti ini tembus juga, kalau ditarik seperti ini tembus juga, kalau ditarik dari akhir November juga nih ditarik garis seperti ini juga tembus. Jadi semestinya konsolidasinya di atas ya, di atas 310 untuk Elsa. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya hold aja selama di atas 310. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1620 menguat 2,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas juga berhasil break 1500 dipertahankan, dan ya ini cukup bagus. Rounding bottom, cuman belum konfirmasi, masih perlu hati-hati. Cuman udah bagus, tutup aja bawah, dan ya dia berhasil break resisten 1600. Ini kan berhasil break, volume juga besar 4 hari minggu ini. Kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti apa juga bagus. Kemungkinan besar yang seperti analisa saya minggu lalu, karena sudah 4 hari dia koreksi dan ada rejection di level psikologis 1500, ada candle hijau ya. Dan dia naik minggu ini 5% dan ada tarikan, ada peluang tarikan. Dia akan menguji trendline uptrendnya ini di area 1700. Ke situ tarikannya minggu depan. Tapi ini disclaimer on ya. Kelihatannya juga bagus. Kalau beli harga sekarang buy on break, resikonya false break 1500, average down aja kalau mau berminat ya. Kemungkinan besar untuk Pegas karena ISG juga bagus. Kemungkinan ISG juga konsolidasi untuk turun lagi kecil.
kemungkinan loh ya. Yang penting kuncinya ini 6.600 lah. Kalau dia mantul dari 6.700 bagus, dan pegas juga kemungkinan kalau dia fast break paling ke 1.540 ini naik lagi. Bisa jadi dia mau bentuk pola nanti cup and handle. Ya 1570, 1550 itu bisa mulai average down situ ya. Tapi ini disclaimer atau tunggu antri. Siapa tahu dia koreksi dulu, nggak langsung gas karena ada candle 3 watt soldier walaupun nggak rapi, atau candle koreksi merah 1-2 candle baru digas lagi. Itu lebih menarik untuk pegas. Jadi kalau menurut saya coba antri juga bisa, atau cicil dulu di 1620 kalau dia koreksi average down di bawah. Tapi ini disclaimer ya, nggak harus juga dipakai strategi average down ya. Karena kalau ada yang namanya trading gagal cut loss ya bisa. Cuman kalau range seperti ini, kalau saya ya cut lossnya di bawah 1.500. Mending saya average down dulu di 1.550-an itu. Jadi kalau cut loss memang posisi cut loss lebih besar nilainya. Tapi ya kalau dia mantul kan profitnya besar. Baik, seperti itu. Banyak strategi di dalam trading saham, nggak harus satu strategi. Ada orang yang pakai scalper, ya strategi melihat bid offer. Ada yang melihat chart swing trader, juga bisa. Nggak bisa dibilang satu strategi itu yang powerful. Boleh dipakai kalau menurut Bapak Ibu powerful, tapi jangan harus disamakan dengan yang lain. Nggak cocok tuh swing trader itu, capek halusinasi bilangnya menggambar chart padahal bid offer udah kelihatan. Iya, kalau lihat bid offer aja bisa nggak profitnya 10%, 20%, 30%, bahkan beggar kalau nggak melihat chart, kalau nggak melihat fundamental bagaimana cocokin broker summary. Kan kalau scalper ya paling mepet-mepet ya. Kalau yang bisa mantengin chart tiap hari boleh, tapi seperti saya. Tapi kalau nggak bisa mantengin chart dengan swing trader juga sama ya. Tetap ada polanya. Saham itu nggak bisa dibilang, ada yang bilang garis bisa digambar. Iya benar bisa digambar, tapi kelihatan dari chart ini, kelihatan psikologis pasar, retail, bandarnya maunya seperti apa. Walaupun memang nggak 100% benar ya. Menurut saya kelihatan psikologis pasar di market, walaupun bisa berubah dengan waktu yang cepat ya. Ya seperti itu. Itu gunanya stop loss. Sama seperti scalper. Tetap juga kan kalau bid offernya misalnya bidnya hilang, angka berapa yang dijagain terus dicabut keluar ya, mereka juga cut loss, nggak mungkin sempurna. Jadi seperti itu. Dalam trading saham banyak strategi ya mencari profit. Jadi nggak harus satu berpatokan. Jadi bagi Bapak Ibu yang awal-awal, coba aja semua, mana cocok. Kalau yang kerja ya mestinya nggak terlalu bisa mantauin market full kan. Kalau scalper ya mungkin bisa full atau setengah jam aja trading dari jam 9 sampai 9.30. Kalau memang nggak ada kerjaan di kantor dia trading ya bisa seperti itu juga ya. Karena ya untuk scalper kan nggak tinggi-tinggi, profitnya paling di 3 sampai 5%. Kali enter dapat jual udah beres, tinggalin kerja. Yang penting punya target seperti apa. Misalnya targetnya 300.000 sampai 500.000 sehari dengan modal mungkin 10 sampai 25 juta ya. Hitung aja seperti itu. Cuma ya itu resikonya lebih tinggi juga ya. Mau profit cepet tuh harus disiplin stop loss seperti itu ya. Kalau yang swing trader ya santai, tinggal lihat chart, ikutin, ya udah bisa ditinggal kerja dan profitnya juga lebih besar ya. Tergantung masing-masing lah ya bagaimana strateginya, dan memang harus disesuaikan mana nyamannya ya, nggak bisa dipaksakan juga. Jadi seperti itu. Untuk pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4.860 menguat 0,62%. Lihat transaksi asing belum dibuka tapi kelihatan dari awal Januari itu asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MDKA ada candle sinyal kurang bagus di atas, candle doji, dan kebetulan tuh di 4.900 nutup gapnya belum tercapai, dan tapi masih oke ya, wajar aja. Karena kenapa? Ini hari Jumat dia mau tarik naik, mungkin yang narik dari bawah juga distribusi dulu, jualan ya. Kalau ada yang swing trader juga sudah target tercapai mungkin 4.900 profit taking, atau ada yang pakai margin hari ini hari terakhir ataupun hari kedua biar nggak kena 2 hari bunga Sabtu Minggu jualan ya, wajar karena ini area resisten dan juga sudah naik tinggi kan dari 4.100, bahkan dari 4.000 dia naik terus sampai 4.800, 20% naik, dan profit taking yaitu sangat wajar. Jadi Bapak Ibu jangan dulu beli kalau harga sekarang, karena ini rawan area profit taking para trader swing trader
ya, yang sudah profit 10%, 20% ya itu. Kalau dia nanti ada koreksi sedikit lagi 3%, 4% ke area 4.700, 4.600 itu ya bisa spek buy ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti apa juga bagus. Minggu ini dia berhasil break dari resisten ini. Pola ascending triangle-nya. Atau di sini juga bisa. Tapi ya pakai ini aja kelihatannya. Mana yang sering disentuh. Nggak perlu pakai ekor-ekor itu menurut saya lah ya. Tapi ya banyak penglihatan yang berbeda juga nggak masalah lah ya. Karena yang dicari juga profit, bukan loss terus. Nah ini bagus nih kalau dia koreksi dikit ke 4.500, 4.600 itu baru naik lagi, ya itu nggak masalah ya. Menarik masih untuk MDK. Ini baru awal, baru sinyal dia mau uptrend. Ini kan berhasil break dengan volume besar. Jadi menarik untuk MDK, masih bisa diperhatikan minggu depan. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 835, terkoreksi 0,59%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT di area resisten gagal terus nembus. Dengan kondisi seperti ini dia kelihatannya lagi konsolidasi. Memang dia terus membentuk higher low, tapi polanya yang kurang bagus ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji. Kalau kondisi seperti ini wait and see dulu. Kalau Senin Selasa gagal tembus itu 850 ya konsolidasi dulu di range 800 sampai 850. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2.320 menguat 2,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam juga bagus, berhasil break 2.200 dengan follow. Dengan kondisi seperti ini juga bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Ini ada pola symmetrical triangle. Kelihatan ya, atau pola bisa juga dibilang ascending triangle, hampir sama-sama MDKA. Ini juga bagus, volume meningkat, MACD juga tajam ke arah ke atas, up trend. Targetnya ini saya sudah targetkan polanya ini. Targetnya 2.700 dan ya mungkin bisa sampai 2.800 sampai 3.000 itu ya. Karena ini baru awal sinyal, kecuali tiba-tiba ya jebol juga 6.700, 6.600. Ini bisa jadi false konsolidasi dulu. Tapi menurut saya nggak turun lebih dari 2.000 lagi. Kalau ini false ya nggak turun lebih dari 2.000. Konsolidasi. Nanti momentumnya ya nunggu laporan keuangan digas lagi. Pokoknya kita lihat minggu depan tuh seharusnya nggak turun dari 2.200 kalau mau bagus. Koreksinya kalau ada koreksi ya nggak lebih dari 2.200. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7.550 menguat 0,66%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga sudah di area resisten 7.500, berhasil dia break. Cuman ada yang profit taking, mungkin guyur naik lagi, coba bertahan dan konsolidasi di range pendek. Takutnya tiba-tiba ada buangan dulu. Kalau dilihat Inco juga bagus. Dia itu ada continuous pattern setelah dia berhasil break pola ascending triangle-nya ini. Kan kelihatan. Dan ini lagi konsolidasi dan mencoba kembali continuous pattern menembus 7.600, namun gagal ya, volume meningkat. Cuman ekor masih panjang nih. Kita lihat aja minggu depan tembus gak. Kalau bisa tembus 7.650 itu bagus tuh. Tutup di atas 7.650 sinyal bagus untuk Inco. Tapi kalau dia ternyata kalau Senin Selasa koreksi dulu ya, Bapak Ibu yang belum punya bisa spekulasi buy itu di area 7.300 sampai 7.200 itu ya. Cuman kita lihat aja ini harga-harga tanggung ya. Bingung antara bener dia nih naik dulu apa malah ada koreksi dulu. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TITS yang ditutup di harga 1.275, terkoreksi 0,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TITS juga bagus. Cuman ya kondisi seperti ini dia gagal terus menembus 1.300 ya. Bisa jadi ini pattern flag nanti. Jadi kondisinya konsolidasinya bagus nih. Kita lihat aja ya. Tapi takutnya ada buangan tiba-tiba tuh. Kalau support kuatnya ya 1.200 pakai, nggak perlu pakai 180. Gagal di atas 1.200 ya gagal pola dead cat bond. Tapi kemungkinan sih gas karena volume juga meningkat. Berhasil break 1.200 juga volume meningkat. Seperti analisa saya sebelumnya ya. Cuman melihat chart. Ya lihat itu level-level psikologis 1.200 tembus lihat. Dia sampai tuh 1.300 disentuh di tanggal 17 Januari. Bapak Ibu yang nekat buy on break itu tembus. Tapi kalau di grup Borneo Trader itu udah beli dari 1140, 1160. Di area ini udah beli. Ancang-ancang. Kenapa kok bisa beli area ini? Nah, itu ada strateginya ya. Melihat kondisi broker summary, melihat kondisi lainnya, beli dulu.
Seperti itu ya. Karena sinyalnya juga ada sinyal bagus. Area ini ya naked akhirnya pelan dan jadi seperti itu ya untuk teens. Kondisi seperti ini ya wait and see ada dulu lah. Memang nggak area beli nih. Ini harga-harga orang mau profit taking. Ini benar naik gak? Kalau nggak naik ya mereka profit taking dulu, ambil lagi di bawah. Seperti itu kalau tipe-tipe swing trader ya. Jadi seperti itu untuk teens. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1325 menguat 1,53%. Langsung saja ke teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya. Akra juga bagus di atas 1300. Pokoknya Akra tuh bagus. Dia lagi konsolidasi dan ya dia ini lagi mencoba untuk menembus kembali trendline downtrend. Apakah ini koreksi ABC-nya dan dia akan gas lagi? Kondisi seperti ini kalau dilihat ya 1400 saja pakai angka genap 1400. Ini tutup aja nih nggak perlu. Pokoknya 1400 ditembus berarti sinyal koreksi ABC-nya nih kemungkinan besar selesai dan dia naik ya. Kuncinya 1400 seperti halnya Medco. Medco ini kan kuncinya 1165 tembus gas. Dan untuk Akra 1400 tembus itu digas. Kalau nekat beli duluan harga sekarang ya yang penting stop loss kalau dia jebol 1280. Dari harga sekarang berarti 40 poin. Sekitar ya 4% 5% lah stop lossnya. Targetnya 1400 sampai 1450 terdekat. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus ya. Kemungkinan sih tetap ada tarikan tuh. Satu candle lagi hijau minggu depan. Seperti itu. Tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup di harga 1890 terkoreksi 1,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI yang belum kemana-mana dan jelek juga ya. Dia minggu ini kembali membentuk lower high. Jadi belum menarik. Kalau dia kembali ke atas 1900 itu baru. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya Senin kalau dia balik hijau, nah nekat aja tuh. Tapi ini disclaimer on ya. Tutup di atas 1900 tuh nekat aja. Bisa ada sinyal bagus ya untuk AGI. Tapi ya harus hijau Senin. Padahal minggu kemarin tuh udah bagus candlenya hammer, doji. Dan kemungkinan yang waktu itu saya bilang ada tarikan ternyata nggak mampu narik ya. Sempat hijau sedikit habis itu koreksi. Ya minggu depan harus bergerak kembali ke atas 1900 dan bertahan oke tuh MDKA. Ada sinyal bagus juga untuk MDKA. Jadi seperti itu untuk MDKA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Jadi sampai di situ, terima kasih dan tetap semangat, happy cuan.